Jika petunjuk atau tanda-tanda kebenaran itu banyak, maka lebih didahulukan daripada hukum asalnya. Jadi pada asalnya kita menghukumi sesuatu itu ya berdasarkan hukum asal. Tapi kalau ada qarina, istilahnya dalam bahasa Arab, atau dalam kaidah lain disebutkan, ini adalah masalah zon sebenarnya pembahasan ini. Wa zannu fil ibadati mu'tabaru, kata para ulama. Persangkaan yang kuat, kita memiliki persangkaan yang kuat itu karena ada petunjuk qarina, tanda-tanda bahwa yang lebih dominan itu seperti ini misalnya. Dalam ibadah itu dianggap. Hatta seandainya setelah kita melakukan ibadah yang tadi kita bangun di atas persangkaan dan kita nggak bisa yakin lagi sampai 100%, yang ternyata hakikat ibadah yang kita kerjakan itu salah sebenarnya. Misalnya kita salat zuhur sendirian, ketika selesai rakaat ketiga langsung duduk tasyahud akhir, bingung, ini tadi sudah 4 rakaat atau baru 3? Ternyata ingatannya dia, ghalabatul dzannya dia menguatkan bahwa ini sudah 4 rakaat. Akhirnya salam dan sujud sahwi, salam sampai mati dia nggak ingat lagi, yang ternyata padahal hakikatnya sholatnya baru 3 rakaat. Kata para ulama, sholatnya itu sah karena ibadah itu, kata para ulama, dibangun di atas persangkaan. Nah, ini persangkaan itu sesuatu yang memiliki qarina yang banyak sehingga didahulukan daripada hukum asal. Coba kita baca dulu perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang masalah ini. Kata beliau, hadza aslun wa hadza aslun nafi'un. Ini adalah kaidah yang bermanfaat. Wa huwa anna al-qara'ina allati tahtaffu bil ahkam qad taqwa fatuqaddamu 'ala al-asli. Bahwa kadang-kadang qarina itu petunjuk atau tanda-tanda yang meliputi suatu hukum, kadang-kadang makin kuat ketika jumlahnya banyak, maka didahulukan daripada hukum asal. Contohnya misalnya, ghalabatul dzan inda ta'adzuril yakin wa masyaqqatil wusuli ilaih. Ini kita pakai ketika kita mengikuti persangkaan yang rajih. Kalau dzan itu mungkin 60, 40 atau 55, 45, persentasenya seperti itu. Kalau syak 50-50 itu nggak boleh diikuti, keraguan namanya. Kalau zon dia lebih kuat, namanya ghalabatul dzan, kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan kelirunya. Dalam masalah ibadah atau yang berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jal, itu boleh diikuti, tidak masalah. Nah, tapi kalau misalnya setelah melakukan suatu ibadah yang dibangun di atas persangkaan dan jelas ternyata persangkaannya salah, maka harus diralat ibadah itu. Kata Syekh, wa dzannu fil ibadati mutabaru wa nafsul amri fil uqudi tabaru, lakin idza tabayyana dzannul khata fabri dhimmata sahih khata ka rajulin shalla qabla al-waqti falyu'idi salata ba'da al-waqti. Persangkaan itu dijadikan standar dalam ibadah. Adapun dalam muamalah dia enggak boleh kita mengikuti persangkaan, tapi hakikat satu muamalah itu yang dijadikan standar. Akan tetapi jika persangkaan itu jelas keliru, maka harus dirubah, kata Syekh, dan diulangi ibadah itu, ibadah yang dibangun di atas persangkaan itu. Seperti orang yang salat sebelum masa waktu karena dia mengira sudah masa waktu, setelah itu jelas bahwa belum masa waktu salat, maka dia harus mengulangi salatnya, kata Syekh. Tapi kalau setelah dia salat tadi misalnya nggak tahu lagi dia
nggak yakin bahwa persangkanya itu salah, maka tidak masalah dia ikuti apa yang tadi dia sudah kerjakan. Ada orang yang berbuka misalnya, berbuka puasa di atas persangkaan saja, tapi setelah itu dia nggak yakin juga kalau dia keliru apa yang dia lakukan itu, maka ikuti aja, nggak usah lagi mengulangi apa yang telah dia lakukan tadi. Nah, padahal mungkin aja, kata Syekh Utsaimin, kata para ulama, sebenarnya salah dia persangkaannya itu. Tapi itulah ibadah. Banyak sekali ibadah-ibadah kita, ibadah dalam agama ini dibangun di atas az-dzannur rajih atau ghalabatuz dzann. Di antaranya kata Syekh, mislu qaulihim yakfi dhannu fil isbah fi izalatin najasah wa fi taharatil ahdasi kulliha. Cukup kita bersandar kepada dzan, persangkaan yang rajih, bahwa najis yang mengenai pakaian kita atau badan kita itu sudah bersih, termasuk dalam istinja atau istijmar. Kalau istinja mungkin dengan air bisa bersih benar, cebok dengan air, pakai sabun. Tapi kalau dengan batu atau dengan kertas, itu termasuk yang dibangun di atas ghalabatuz dzann. Bahkan kemungkinan juga tidak bersih pasti bisa. Tapi syariat itu cuma mensyariatkan diusap 3 kali sudah dianggap suci. Padahal mungkin masih bau, mungkin masih ada sisa-sisanya, mungkin. Tapi dibangun di atas ini, termasuk dibangun di atas ghalabatuz dzann. Demikian pula dalam kita berwudu, kita disuruh untuk membasuh wajah misalnya, kita membangun di atas persangkaan yang rajih aja bahwa seluruh wajah kita itu sudah kena air. Padahal mungkin juga ada sedikit bagian dari wajah kita yang tidak kena air wudu, mungkin aja. Demikian pula ketika kita membasuh lengan kita sampai siku, itu semuanya dibangun di atas ini ghalabatuz dzann, bahwa kita sudah membasuh seluruhnya sampai 3 kali kita basuh. Padahal mungkin aja ada sebagian yang tidak kena. Tapi sudah cukup, kata para ulama, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang sesuai diperintahkan oleh syariat, dan kita sudah ghalabatuz dzann bahwa yang kita lakukan itu sudah sah, maka itu sudah cukup. Wa mislu taqdimi al-adati fi haqqil mustahadah, termasuk dalam pembahasan ini dalam kasus wanita yang istihadah, yaitu wanita yang kena penyakit mengeluarkan darah terus sepanjang hari dan sepanjang bulan, ada sampai 8 tahun setiap hari darah keluar terus. Jadi masa haidnya ataupun